warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai relung ekologi. Terlebih dahulu, perkenalkan, saya Maharani Firnawati, NIM G1A020036, Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Mataram. Deskripsi relung ekologi. Relung merupakan kedudukan dan peran suatu organisme dari beragam makhluk hidup dalam suatu ekologi atau lingkungan. Relung dapat dipengaruhi oleh faktor biotik atau alam dan abiotik atau buatan. Relung lebih memfokuskan pada bagaimana peran dan adaptasi organisme dalam suatu habitat. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tempat tinggal atau habitat. Relung ekologi merupakan istilah dalam ekologi untuk mendeskripsikan peranan suatu organisme dalam suatu ekosistem. Relung ekologi adalah persaingan penggunaan habitat, termasuk ruang fisik dan peran fungsional pada komunitas, serta posisi di dalam gradien suhu, kelembapan, pH, temperatur, dan kecepatan angin. Fungsi relung. Relung memiliki fungsi yang cukup mempengaruhi hubungan antara suatu organisme dan organisme lain. Setiap organisme dalam relung memiliki peran masing-masing dalam suatu rantai makanan sebuah ekosistem. Jumlah organisme dan keanekaragaman lingkungan tergantung pada jumlah relung yang ada. Dimensi relung. Dimensi relung adalah toleransi terhadap kondisi-kondisi yang bervariasi, yaitu kelembapan, pH, temperatur, kecepatan angin, aliran air, dan sebagainya, dan kebutuhan sumber daya alam yang bervariasi. Di alam, dimensi relung suatu spesies bersifat multidimensi. Relung dua dimensi contohnya adalah hubungan temperatur dan salinitas sebagai bagian dari relung kerang di pasir. Untuk relung tiga dimensi, contohnya adalah hubungan temperatur, pH, dan ketersediaan makanan sebagai bagian dari relung suatu organisme. Klasifikasi relung. Klasifikasi relung dibagi menjadi dua, yaitu relung fundamental dan relung realitas. Relung fundamental merupakan relung yang menyatakan adanya perbedaan kondisi pada suatu organisme yang dapat hidup dan berkembang biak untuk mempertahankan spesies. Kompetisi interspesifik merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam menciptakan perlawanan melalui dominasi antara dua spesies untuk menentukan posisi terhebat. Relung realitas merupakan relung yang menyatakan adanya pembatasan spektrum dari sumber daya alam dan lingkungan sekitar dan dipengaruhi oleh kompetitor atau pesaing dan predator atau pemangsa. Dalam kompetisi interspesifik yang terus berkurang akan menimbulkan berbagai dampak positif, termasuk pelebaran relung dan pemberian kebebasan pada beragam spesies untuk menjelajah lingkungan. Karakteristik relung. Karakteristik relung dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Makhluk hidup memiliki peran yang penting dalam lingkungan masing-masing. 2. Fungsi. Tujuan dan letak lingkungan menjadi salah satu hal yang mempengaruhi makhluk hidup. 3. Untuk hewan yang terdapat di dalam relung memiliki fungsi berbeda dan pastinya unik. 4. Kompetisi interspesifik sebagian besar diakibatkan oleh terjadinya kesamaan peran antara dua spesies berbeda. 5. Relung memiliki cakupan tentang adaptasi kehidupan, habitat, dan peran pada rantai makanan. 6. Relung memiliki kaitan erat dalam mencari kebutuhan hidup makhluk hidup dan cara pertahankan diri. 7. Relung berhubungan dengan habitat, walaupun relung dan habitat adalah sesuatu yang berbeda. Contoh relung ekologi. Tito alba merupakan musuh alami tikus. Burung ini digunakan sebagai predator tikus, karena burung hantu sebagai burung pemangsa atau raptor yang berburu hewan lain untuk makanannya. Menurut Madri, 1996, burung hantu dapat beradaptasi dengan baik, mempunyai kemampuan visual yang luar biasa, pendengaran yang tajam, kemampuan terbang dengan senyap, mempunyai cakar dan paruh burung yang kuat. Pada perkebunan kelapa sawit, dengan memelihara burung hantu dapat menurunkan serangan tikus dari 20-30% menjadi 5%. Ambang kritis serangan tikus di perkebunan kelapa sawit adalah 10%. Sepasang Tito alba di dalam sarang mampu memangsa 3.650 ekor tikus per tahun, dan seekor burung hantu mampu memangsa tikus 2-5 ekor per hari. Gambar di samping adalah peranan burung hantu dalam rantai makanan. Contoh 2 relung ekologi.
Tanaman hidrofit yang hidup di lingkungan perairan seperti rantai dan eceng gondok memiliki adaptasi khusus dengan ekologi basah. Dalam beradaptasi, tanaman-tanaman ini memiliki karakteristik khusus seperti daun yang lebar untuk mempermudah penguapan, akar yang panjang untuk mempertahankan kedudukan, dan lapisan daun yang tipis untuk mempermudah menyerap energi matahari. Gambar di samping adalah gambar paruh burung finch yang berbeda-beda serta mempunyai relung yang berbeda pula. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai relung ekologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.